Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menerangkan materi bimbingan konseling. Untuk komponen dasar adalah layanan dasar, bidang layanan pribadi, topik layanan kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Untuk tujuan pembelajaran ini agar peserta didik atau konseling dapat mengetahui bentuk dan jenis kenakalan remaja serta dampak terhadap pribadi dan lingkungan. Selanjutnya saya uraikan tentang pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Juga bisa kenakalan remaja itu diartikan suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya jenis-jenis kenakalan remaja, diantaranya kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Ini diantaranya meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran atau juga merokok di sekolah, dan bisa juga bermain handphone saat jam pelajaran. Itu kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya kenakalan remaja di lingkungan masyarakat, di antaranya tawuran antar geng atau balap liar, dan juga mengkonsumsi minuman keras, dan juga bisa menyalahgunakan obat terlarang. Saya teruskan penyebab kenakalan remaja. Ada faktor internal. 1. Krisis identitas, yaitu suatu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Ini memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang kedua, kontrol diri yang melemah. Karena di masa remaja ini masa yang mudah lepas kontrol dan emosinya tinggi, sehingga dia akan cenderung untuk berbuat seenaknya sendiri. Selanjutnya faktor eksternal, di antaranya 1. Keluarga dan perceraian orang tua. Juga tidak adanya sebuah komunikasi antar anggota keluarga. Memang benar, anak di dalam keluarga broken home akan cenderung anak itu mencari kepuasan sendiri, mencari kompensasi perilaku. Maka anak tersebut akan berbuat menurut dirinya sendiri tanpa berpikir panjang. Yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Sudah barang tentu, anak kalau salah dalam memilih teman, maka anak itu akan juga
terbawa oleh kepribadian teman itu. Suatu misal, kalau anak itu berteman dengan anak-anak yang suka minum-minuman keras, maka tidak menutup kemungkinan anak itu akan ikut di dalam kegiatan minum-minuman keras. Yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Dengan lingkungan yang tidak baik juga dapat mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Maka anak itu akan dicetak oleh lingkungan itu. Maka kalau tidak diawasi, anak itu akan cenderung melakukan apa yang dilakukan oleh lingkungan itu. Yang ketiga, pendidikan agama. Pendidikan agama itu sangat penting. Karena apabila anak itu tidak mengenal dengan ilmu pendidikan agama, maka anak itu akan tidak tahu akan hukum agama, sehingga mudah melakukan yang tidak sesuai dengan norma agama. Suatu misal, dia itu tidak tahu mana hukum yang benar, dan maka anak itu akan melakukan perbuatan yang dilanggar atau dilarang oleh agama. Yang selanjutnya, akibat kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja itu mengakibatkan akan menghancurkan masa depan dari remaja itu sendiri. Karena dari cara hidupnya yang kurang jelas, suka nongkrong-nongkrong tanpa berpikir panjang, dia akan nggak tahu bagaimana menentukan masa depan yang harus dikerjakan. Yang kedua, remaja yang sudah melanggar hukum atau norma sosial biasanya akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ini merupakan hukuman sosial, sehingga masyarakat akan menganggap bahwa pemuda itu atau anak remaja itu akan bisa dikatakan seperti sampah masyarakat, karena tidak berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, menjadi bibit kriminalitas pada saat sudah beranjak dewasa. Sudah barang tentu, kalau sudah di masa remajanya selalu melakukan kesalahan, mungkin mencuri dan lain sebagainya, maka pada waktu dewasa dia akan tertanam jiwa pencuri, maka kemungkinan nanti jadi orang dewasa akan juga suka mencuri. Yang keempat, orang tua juga akan terkena dampak dari anak yang nakal. Penyebab anak yang nakal, maka kedua orang tua akan menanggung beban baik materi maupun sosialnya, baik psikis maupun psikisnya. Suatu misal, dia melakukan pencurian, maka orang tua akan kena. Anaknya siapa yang mencuri itu, dan lain sebagainya. Yang terakhir, merusak nama baik sekolah dan lingkungan. Sudah barang tentu, apabila siswa atau anak remaja itu melakukan kesalahan, maka masyarakat akan berpendapat bahwa anak itu dikatakan tidak berhasil dalam pendidikannya. Suatu misal, masyarakat akan mengatakan sekolah tidak berhasil atau sekolah tidak mendidik dan lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan saya tentang materi kenakalan remaja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.